Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, penobrak kebatilan, penghancuran kemunkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju alam Islamiyah yang penuh dengan nur cahaya kedamaian, yaitu baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyampaikan pidato ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, kerana ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Al-Hudri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul keutamaan dan penting ilmu. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani sebuah aspek kehidupan. Dengan ilmu sebuah akan lebih mudah. Dengan ilmu kita akan bahagia. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ilmu sangatlah penting bagi kita. Barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia, di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa beda-bedakan status sosial, umur maupun jenis kelamin. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mendengarkan yang bermanfaat bagi saya pada khususnya. Jika ada kebenaran apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Tetapi jika ada kata-kata yang salah, semata berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta karunia sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Hari Kesaktian Pancasila. Hadirin rahimakumullah. Lilin Pancasila terlihat menyala di dalam kepemimpinan di masa krisis. Kita melihat pemimpin-pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil risiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil yang mengorbankan labanya agar karyawan tidak perlu lepas, walaupun pelanggan lenyap. Kita melihat pemimpin umat di tempat-tempat ibadah yang mengalangkan dana untuk membantu rakyat yang agamanya berbeda dari dirinya. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat seniman se-Nusantara dalam kondisi ekonomi terpuruk masih menyelenggarakan petunjuk seni secara. Kita melihat lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah belajar
di daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat orang tua yang setelah seharian mencari nafkah masih sempat membaca dan bermain dengan anaknya yang kesepian di rumah. Pada hari ini kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. Di masa krisis seperti ini, lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. Pandemi ini menatang negara kita, menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hari kita masing-masing. Dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta karunia sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Hari Kesaktian Pancasila. Hadirin rahimakumullah. Lilin Pancasila terlihat menyala di dalam kepemimpinan di masa krisis. Kita melihat pemimpin-pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil risiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil yang mengorbankan labanya agar karyawan tidak perlu lepas. Walaupun pelanggan lenyap, kita melihat pemimpin umat di tempat-tempat ibadah yang mengalangkan dana untuk membantu rakyat yang agamanya berbeda dari dirinya. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat seniman se-Nusantara dalam kondisi ekonomi terpuruk masih menyelenggarakan petunjuk seni secara. Kita melihat lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah belajar di daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat orang tua yang setelah seharian mencari nafkah masih sempat membaca dan bermain dengan anaknya yang kesepian di rumah. Pada hari ini kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. Di masa krisis seperti ini, lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. Pandemi ini menatang negara kita, menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hari kita masing-masing. Dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.